Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizka, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang dengan NIM 25104182542. Pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 44 Palembang, kelas 6 dengan materi halal dan haram. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kita mulai pembelajaran. Coba kita cek dulu nak, di bawah mejanya ada sampah enggak? Udah rapi belum? Udah bersih belum ya? Udah, nggak ada sampah? Oke, berarti udah bersih dan rapi kelasnya ya untuk siap belajar. Baik, Farhan, kita seperti biasa pimpin doa. Kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Ilham Al-Faqih, Ferdiansyah sakit. Kita doain teman kita yang tidak masuk karena sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah rasa nasionalisme kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Pancasila, adalah pendukungmu, hati yang proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dan Samudera, rakyat adilmu sempurna, tidak di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bu mau tanya dulu nih, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Karena apa senangnya? Karena mau belajar, Masya Allah ya. Jadi semangat jiwanya untuk belajar itu benar-benar bagus ya. Karena dari kecil inilah kita dididik untuk belajar. Jangan mau malasan ya. Itu biar jadi anak yang pintar. Tepuk semangat dulu untuk menambah rasa semangat kita pada hari ini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Minggu kemarin masih ada yang ingat nggak ya? Kita belajar tentang apa ya? Tentang materi halal dan haram. Siapa yang masih ingat tentang definisi halal? Apa sih definisi halal itu? Halal adalah segala sesuatu kegiatan yang diinginkan atau dibolehkan. Haram adalah sesuatu kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibolehkan. Nah, benar sekali ya. Jadi halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Lanjut nih, apa yang menyebabkan sesuatu menjadi halal dan haram? Ada yang tahu? Silakan. Apa Tipa? Terus?
Oke, berarti halal jika diperoleh dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat. Haram jika diproses dengan cara yang haram, ya, dan tidak sesuai dengan syariat. Benar sekali. Kegiatan kita hari ini yaitu membahas tentang dasar hukum halal dan haram serta sebab-sebab makanan halal dan haram. Seperti yang kita lihat, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat membedakan makanan halal dan haram sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ya dasar hukum halal dan haramnya sesuatu untuk dikonsumsi berdasarkan Al-Quran, hadis dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan sebab-sebab halal dan haramnya sesuatu untuk dikonsumsi sesuai syariat Islam dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menilai makanan yang baik atau tidak untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat. Lalu yang kelima, peserta didik dapat membuat diorama ya tentang makanan halal dan haram dengan baik. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan kalian mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Selamat menyaksikan. Perhatikan ya videonya. Assalamualaikum teman-teman. Lagi ngapain? Waalaikumsalam Ali. Aku lagi ngobrolin sama Budi. Budi tadi nanya soal makanan halal dan haram. Soalnya dia banyak lihat makanan yang sekarang muncul. Dia bingung yang mana yang boleh dimakan. Misalnya dari babi, darah, atau makanan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Makan makanan haram bisa membuat hati kita keras. Dengan makanan yang halal, kita menjaga tubuh kita untuk bisa beribadah dengan lebih baik. Dari video yang kita lihat, itu menceritakan tentang apa? Makanan halal dan haram. Terus apa aja makanan yang haram untuk dimakan? Babi. Apa lagi? Darah. Apa lagi? Ular boleh. Ular itu termasuk hewan yang bertaring, ya, atau yang membahayakan. Apa lagi? Bangkai ya tadi ya? Ada yang bilang bangkai ya? Iya, bangkai kecuali ikan. Nah, yang kalian lihat tadi benar. Itu makanan yang haram. Aja makanan yang halal untuk kita makan. Sapi, ayam, apa lagi? Ikan, kambing, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Masya Allah ya, memang benar itu. Jadi kamu udah bisa melihat mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi, Ibu tampilkan materi kita hari ini ya. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai dasar utama dari hukum-hukum lainnya. Jadi segala sesuatu itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam apa nak? Al-Quran. Terus yang kedua yaitu dasar hukumnya adalah Al-Hadis atau As-Sunnah ya, menjadi sumber hukum yang kedua. Al-Hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Terus yang ketiganya apa nih? Yaitu tentang ijtihad ya, fatwa ulama ya, fatwa ulama. Nah, fatwa ulama ini untuk apa? Adalah pengarahan segala upaya pengetahuan dan kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Itu dasar hukumnya ada berapa tadi? Ada tiga. Ya, sekarang tentang sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram yang pertama adalah karena zat asal dan benda. Ya, sesuatu diharamkan karena zat asalnya. Nah, sesuatu itu diharamkan karena zat asalnya. Kenapa ya? Contohnya kita lihat bangkai, darah, dan babi. Itu sudah tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, ketentuannya apa? Apabila setetes darah haram bercampur dengan benda halal, maka semua makanan menjadi haram. Lanjut, sifat asal perbuatan. Contoh lain misalnya gini, kita membeli ciki-cikian tersebut, membeli bahan-bahan tersebut dengan uang yang haram, maka ciki-cikian tersebut bisa menjadi haram. Karena apa nak? Karena dari sifat atau perbuatannya. Ya, kita lihat dari perbuatannya. Oh, perbuatannya atau uangnya itu dari uang haram. Maka yang kita beli menggunakan uang haram tersebut akan menjadi haram kita konsumsi. Ya, itu. Oke, kita lanjut di sini tentang sifat
asal perbuatan ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga adalah proses pembuatan atau cara mendapatkan. Halal atau haramnya suatu bisa disebabkan oleh proses pembuatan, pengerjaan atau cara mendapatkannya. Nah, prosesnya ini gimana? Ya, prosesnya ini ikan gurame yang zatnya halal, ya, zatnya tadi halal menjadi haram jika dibakar di perapian bekas membakar daging babi, ya, itu menjadi haram karena apa? Prosesnya tadi. Kita ada pertanyaan, ya. Mari kita menjawab pertanyaan tersebut. Nah, mengenal makanan halal dan haram. Ini contohnya, ya. Sekarang ibu tanya nih, sesuatu dengan zatnya daging babi merupakan apa? Haram, benar. Lanjut, sesuatu dengan zatnya sayur bayam merupakan makanan yang halal. Sekarang ibu tanya dulu nih, ya, memperhatikan nggak materi tadi? Apa aja dasar hukum halal dan haram? Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad, benar ya. Oke, atau sebab-sebab halal dan haram karena apa? Zat asal, sifat asal, terus proses, benar ya. Kita nyanyi bersama ya tentang hukum halal dan haram. Anak-anak kelas 6, yuk kita belajar hukum halal dan haram. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram, pertama zat asalnya, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya, dasar hukumnya itu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu ijtihad, mari kita hafalkan. Karena di sini sudah membentuk kelompok, maka ibu akan membagi kelompoknya. Ini kelompok auditori, ya. Ini kelompok visual. Ini kelompok kinestetik. LKPD-nya ini. Nah, untuk kelompok 1 atau kelompok auditori, kalian mencari dasar hukum, ya, tentang hukum halal dan haram. Lihat di buku kalian cari, ya. Nah, kalian kerjakan bersama-sama. Kelompok visual. Nah, kelompok visual ini dia menganalisis, ya, mencari sebab-sebab dan menganalisis sebab-sebab makanan halal dan haram. Nah, di sini ada pertanyaan. Akan tetapi kamu harus menulis alasannya di sini, ya. Kamu baca pertanyaannya di sini, lalu kamu tulis alasannya di belakang dan kalian centang, ya. Oke, ini ibu bagiin. Bahan-bahannya udah dibawa? Oke, silakan ditaruh di atas mejanya. Nah, kelompok 3 kinestetik. Ini tugas kalian yaitu mencari nama hewan yang termasuk hewan yang halal dan hewan yang haram. Lalu kalian tulis nih sebab-sebabnya apa aja. Ya, boleh. Nih, kamu tulis sebab-sebabnya. Kamu cari, ya. Seperti biasa, kan nulisnya dari sebelah kanan dulu. Kalau artinya dari sebelah sini. Yang mana? Ada yang gunting, ada yang ngelem. Nah, coba cek semuanya. Kelompok kinestetik sudah? Oke. Kelompok visual sudah selesai? Cek dulu. Sudah? Kelompok auditori sudah selesai? Sudah dicek? Sudah dicek? Oke. Kelompok auditoris ya? Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ful mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok auditori? Silakan. Udah paham? Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan duduk kelompok auditori. Kita lanjut kelompok visual. Silakan maju semuanya, Nak. Nomor 1. Andi membeli camilan pedas yang sudah ada label halal dari MUI. Oke, alasannya apa? Perhatikan kelompok
Karena sudah memiliki label yang halal yang dikeluarkan oleh MUI. Oke, tunjukkan itu ada 9 ya? Nah, ada nomor 9. Oke, lanjut. Siti meminum minuman bersoda yang tidak jelas ada label halalnya atau tidak. Karena jika status kehalalannya tidak jelas maka lebih baik ditinggalkan. Tepuk tangan, Nak. Kelompok kinestetik, silakan maju dan presentasikan tentang diorama. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kinestetik. Ular termasuk ke haram. Kenapa ular haram? Boleh dibacakan keterangannya, Nak? Haram karena ular termasuk hewan buas yang bertaring, hewan yang menjijikan atau kabitais, dan juga termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan duduk kelompok kinestetik. Kalian bisa membedakan ya mana dasar hukum halal dan haram. Di sini sebab halal dan haram, dan di sini membuat proyek diorama tentang halal dan haram. Ya, kita beri apresiasi kepada kelompok yang sudah mempresentasikannya dengan keren. Sekarang kita tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Masya Allah. Kita bahas dulu nih hasil diskusi. Ya, hasil diskusi kita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Ada yang ingin maju? Ada yang ingin presentasikan? Ayo, Akifah, boleh maju, Nak? Kita tadi membahas tentang apa aja? Dasar hukumnya ada di surah apa? Ada di surah Al-Maidah ayat 87. Oke, baik, terima kasih Akifah. Silakan duduk Akifah. Kita simpulkan ya materi kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah mempresentasikan ya. Nah, sekarang kita simpulkan materi kita pada hari ini. Kita tadi membahas tentang apa, Nak? Dasar hukum halal dan haram. Apa aja dasar hukum halal dan haram tadi? Dasar hukumnya ada berapa? Ada 3. Apa aja yang pertama? Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Benar. Ya, jadi kita sudah mengetahui dasar hukum halal dan haram. Lanjut. Sebab-sebab makanan yang halal dan haram apa aja? Karena apa? Zat asal, sifat asal, proses. Nah, jadi dari prosesnya, dari sifatnya, ya, dapatnya dari mana, dan zat asalnya. Ya, jadi sudah bisa membedakan mana yang halal dan haram? Bisa, alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana perasaannya? Senang, seru, senang, apalagi bahagia. Dapat nggak ilmunya kita hari ini? Alhamdulillah. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan makanan halal dan haram. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa bersama ya. Baik, dipimpin oleh Risha. Silakan mimpin doa pulangnya, Risha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.